Glory Glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, ada statistik yang mencolok antara McTominay bermain di timnas Skotlandia dengan McTominay bermain untuk Manchester United. Kita tahu kemarin McTominay mencetakkan 1 gol dan 1 assist ketika melawan Siprus. Kemudian di pertandingan sebelumnya McTominay mencetak hat-trick untuk Skotlandia dan sekarang menjadikannya top skor sementara kualifikasi Piala Eropa 2024 bersama dengan Højlund dan Romelu Lukaku. Dan ketika dia bermain untuk United di 4 pertandingan musim ini, Scott McTominay hanya mencatatkan 7 menit pertandingan. Ini kan jelas suatu statistik yang jomplang ya kalau kita bandingkan. Ya oke lah kalau kita bisa bandingkan pemain tengah Scotland semacam McGinn, Billy Gilmour, Lewis Ferguson atau bahkan Callum McGregor. Ini kan ya pemain yang bermain dari klub entah berantah lah ya. Jadi dengan level McTominay dari Manchester United dan memang performa dari McTominay ini dibandingkan pemain Scotland lain, ini memang lebih agresif McTominay. Kalau kita bandingkan di Manchester United, ada Casemiro, ada Amrabat, ada Eriksen, kemudian dipromosikannya Kobbie Mainoo, dan belum lagi Erik ten Hag memainkan Bruno Fernandes dan Mason Mount yang keadaan urgent bermain sebagai double pivot. Ini kan posisi yang sangat sulit digoyahkan oleh oleh McTominay. Ya, walaupun kita tahu McTominay ini kan sejatinya gelandang serang, ya kan? Tetapi kalau dia dipasang sebagai gelandang bertahan, duet dengan Casemiro, ini gua rasa sih kurang ideal ya. Dalam arti ya Casemiro udah gelandang bertahan, seharusnya McTominay ini lebih berperan sebagai box to box, ya kan? Jadi bisa dilihat bahwa dari statistik tersebut McTominay ini lebih gacor bersama timnas Scotland. Dan gue yakin di pertandingan berikutnya bersama timnas Scotland, McTominay ini tampil lebih gacor dan lebih produktif lagi dalam mencetak gol. Di musim lalu ketika bermain dengan United, McTominay ini memang mencetak gol. Gue ingat di Piala FA atau di Carabao Cup dia mencetak gol, kemudian di pertandingan home ketika melawan Everton ya McTominay mencetak gol, tetapi kan ini tidak sesering ya seantusias ketika McTominay mencetak gol bersama Scotland. Dan kemarin di pertandingan Siprus, setelah pertandingan ada reporter yang bertanya kepada McTominay, apa yang membuatmu tampil lebih baik? Dan dia menjawab bahwa ya pelatih sudah memberikan saya kepercayaan dan saya telah membayar kepercayaan tersebut. Kita bisa garis bawahi adalah kepercayaan, trust. Pertanyaannya adalah apakah Erik ten Hag memberikan kepercayaan penuh kepada Scott McTominay? Ya kan? Kita bisa bayangkan 4 pertandingan terakhir United hanya bermain 7 menit untuk Scott McTominay. Ini kan jelas hal yang tidak bisa diterima. Ya katakanlah Eriksen memang tampil bagus. Dia memang lagi bagus ya dan jarang cedera di 4 pertandingan. Jadi otomatis posisinya tergantikan oleh Eriksen. Tetapi ketika kita melihat bahwa Casemiro kena suspend atau bahkan Eriksen cedera, ya otomatis McTominay muncul gitu loh. Gue lihat bahwa pertandingan awal Scott McTominay sejak dipromosikan Jose Mourinho di tahun 2017 ketika bertandang ke Emirates Stadium Arsenal, waktu itu masih jersey hitam, gue lihat bahwa ini pemain bagus banget dengan postur tubuh menjulang 191. Kemudian ya dari gameplaynya sih masih pertandingan awal ya sebagai pemain pengganti, bahwa di tahun-tahun kemudian gue lihat ini pemain layak dipertahankan. Dan akhirnya benar, setelah Jose Mourinho cabut dan digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer, ya dia lebih sering dimainkan berduet dengan Fred. Makanya
ada julukan McFred gitu ya, McTominay dan Fred. Jadi otomatis dengan di bawah pelatih Ole Gunnar Solskjaer, ini McTominay tampil lebih ganas. Dan sejak Ole Gunnar Solskjaer dipecat, ya otomatis McTominay ya di bawah asuhan Carrick dan Rangnick ini juga tidak tampil maksimal, apalagi dia sering cedera kan pasca Ole dipecat. Jadi inilah yang membuat perbandingan bahwa ketika melawan Brighton di Old Trafford besok, ini seharusnya McTominay ini bisa diberikan kesempatan, mumpung dia lagi performanya bagus. Amrabat katanya cedera ringan gitu ya, tapi kan kita harus nunggu konfirmasi dari Erik ten Hag di sesi konferensi pers di Old Trafford besok. Jadi ini harusnya kalau Amrabat cedera, ya otomatis McTominay lah diberikan kepercayaan. Dan gue masih ingat ketika pertandingan melawan Chelsea di musim lalu, ketika bermain di Stamford Bridge, McTominay ini melakukan blunder ya, yang menyebabkan Chelsea mendapatkan hadiah penalti yang dimaksimalkan oleh Jorginho. MU sempat ketinggal 1-0, kemudian disamakan oleh Casemiro menjadi 1-1. Gue lihat bahwa kecerobohan dari McTominay memarking pemain cadangan Chelsea, kalau nggak salah Borja, striker dari pengganti Chelsea itu, memarking Borja itu dengan cara memeluk gitu loh. Jadi dalam situasi tendangan pojok, ketika Borja itu melakukan sundulan, lari, ya si McTominay ini memeluk Borja dan akhirnya dilihat VAR, dipastikan itu penalti. Nah, gue rasa di pertandingan melawan Chelsea itulah yang membuat Erik ten Hag enggan memberikan kepercayaan terhadap McTominay lebih lanjut. Ya, kalaupun dimainkan, ya yang saya bilang itu, ketika Casemiro cedera ataupun Eriksen cedera juga. Kemarin kan Casemiro mendapatkan kartu merah beberapa kali dan Eriksen cedera. Jadi otomatis si McTominay inilah yang menggantikan peran mereka. Jadi gue rasa untuk menjadi cadangan seumur hidup untuk McTominay juga ini tidak masuk akal, mengingat dia produk asli dari Akademi Manchester United. Dia masih usia 26 tahun gitu. Jadi gue harap sih di pertandingan melawan Brighton besok McTominay bisa tampil lebih baik. Dan ketika kita kemarin melihat bahwa MU ingin menjual McTominay, nah ini harganya juga nggak masuk akal sih, karena John Murtough ini mematok harga McTominay kan di kisaran 45 juta pounds. Ketika ada West Ham masuk menawar McTominay 30 juta pounds, kemudian ditolak, datanglah minat Munchen dan Fulham. Katanya Munchen itu menjadikan bagian atau barter ditukar dengan Gravenberch, sedangkan Fulham menjadikan McTominay itu untuk pengganti Palhinha. Ya, dikabarkan juga kemarin ada isu di Januari besok MU akan mencoba merayu Palhinha untuk ditukar dengan McTominay. Ya, kalaupun ini benar-benar terjadi, apalagi Erik ten Hag pengagum dari Palhinha, ya ini merupakan ide yang bagus sebenarnya kalau di barter. Tapi kan kita melihat peluang bursa transfer di Januari itu kan sangat jarang klub melepas pemainnya yang misalnya dia udah tampil di kompetisi Eropa seperti UCL, UEL, atau Conference League. Jadi ini sangat sulit bagi Fulham untuk melepas Palhinha. Ya mungkin lebih idealnya dilepaskan di bulan Juni. Jadi kalaupun dengan dilepasnya McTominay musim depan, yang apalagi kan McTominay mempunyai kontrak di United 2025, masih tersisa 2 tahun lagi, otomatis harga dari McTominay ini bakal drop gitu loh, bakal turun. Jadi gue lihat bahwa ini pemain muda yang masih bagus sih diberikan kepercayaan. McTominay dulu kita ingat waktu dia bergabung dengan tim Akademi United, dia foto bareng tuh dengan Sir Alex kan. Terus kemudian dia foto tanda tangan kontrak pertama, ya ada Sir Alex di situ. Dan kita tahu bahwa kalau Sir Alex itu mencari pemain muda, ini bukan pemain kacangan sih. Dan dari situ gue lihat bahwa ini McTominay mempunyai prospek yang bagus di United. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Erik ten Hag
bisa memberikan kepercayaan kepada McTominay. Erik ten Hag harus bisa menggali lagi potensi dari McTominay. Apakah dia memang cocok ditempatkan gelandang bertahan berduet dengan Casemiro, ataukah dia bermain gelandang serang ataupun bisa menjadi striker, ya kan? Jadi ini yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Erik ten Hag, mumpung si McTominay ini masih gacor-gacornya gitu loh, masih ganas-ganasnya. Dan pertandingan melawan Brighton di Old Trafford besok juga menjadi momentum bagus ya untuk McTominay jika dimainkan, karena itu pertandingan penting dan performa dari McTominay ini juga lagi menanjak. Jadi gua harap sih Ten Hag bisa memberikan kepercayaan lebih lah kepada McTominay. Dan sekian review dari saya perbandingan McTominay ketika bermain melawan bersama timnas Scotland dan bersama Manchester United. Jika kalian ada kritik dan saran, boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Dan jika kalian enjoy dengan video saya, silakan klik tombol subscribe sehingga kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya seputar Manchester United. Sekian dari saya, Glory Glory Manchester United.